Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, yang insya Allah tak kurang satu apapun. Salawat serta salam selalu kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu pimpinan, sahabat-sahabat Bawaslu, dan saudara-saudara semua yang berbahagia, izinkan saya sebagai anggota Bawaslu Kota Magelang, Koordinasi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, menyampaikan apa yang telah kami lakukan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, yaitu pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020 diselenggarakan secara serentak di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan di Kota Magelang diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Aziz Mansur dan pasangan nomor urut 2 Aji Windarti. Dinamika pemilihan di kota kecil ini sangat ketat, apalagi pemilihan tahun 2020 ini juga dibayangi adanya pandemi COVID-19, sehingga ada banyak pembatasan-pembatasan terkait protokol kesehatan. Dinamika dan ketatnya kompetisi pasangan calon dalam pesta demokrasi tersebut tergambar dalam upaya-upaya penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang. Berdasarkan data yang masuk dan tervalidasi sebanyak 38 penanganan pelanggaran, terdiri dari 17 temuan dan 21 laporan. Adapun jenis pelanggaran pemilihan selama penyelenggaraan pemilihan di Kota Magelang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran administrasi sebanyak 21 kasus. Yang kedua, pelanggaran pidana 14 kasus. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang lain ada 3 kasus. Proses penanganan pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, diregistrasi. Itu sebanyak 13 laporan dan 17 temuan. Yang kedua, tidak diregister atau tidak diregistrasi sebanyak 8 laporan dan 0 temuan. Terkait 8 laporan yang tidak diregister, ini perlu kami jelaskan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil laporan. Jadi pelapor sudah diberi perpanjangan waktu selama 2 hari, tetapi tetap tidak bisa melengkapi. Selanjutnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditindaklanjuti sebanyak 30 kasus. Yang kedua, tidak ditindaklanjuti sebanyak 8 kasus. Hasil penanganan Bawaslu Kota Magelang adalah sebagai berikut. Rekomendasi sebanyak 20 kasus dan yang dihentikan adalah sebanyak 10 kasus. Tindak lanjut rekomendasi oleh KPU Kota Magelang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Magelang sebanyak 8 kasus dan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Magelang sebanyak 2 kasus. Selanjutnya perlu kami jelaskan juga, pelanggaran pidana pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kota Magelang adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhenti di Bawaslu Kota Magelang sebanyak 5 kasus. Berhenti di pembahasan kedua sentra Gakumdu sebanyak 9 kasus. Berhenti di penyidikan tidak ada. Dan vonis pengadilan negeri juga tidak ada. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Tidak terkecuali pemilihan yang dilaksanakan di Kota Magelang. Beberapa aturan tambahan dibuat sebagai upaya penerapan protokol kesehatan. Bawaslu Kota Magelang setidaknya telah mengeluarkan 2 surat
peringatan tertulis kepada relawan atau tim kampanye pasangan calon karena melanggar protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua PKPU 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Tren pelanggaran administrasi masih menjadi yang terbanyak ditangani Bawaslu Kota Magelang. Pelanggaran administrasi ini didominasi oleh temuan dan laporan terkait pelanggaran alat peraga kampanye atau APK. Pelanggaran pidana pemilihan juga mengalami peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Terkait pelanggaran pidana pemilihan, khususnya pada proses adanya peningkatan terutama penanganannya. Sentra Gakumdu terutama pada jaksa dan penyidik kepolisian lebih impresif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terbukti dari mulai penerimaan laporan dan proses klarifikasi selalu mendampingi Bawaslu Kota Magelang. Proses-proses pembahasan dalam sentra Gakumdu juga mengalami peningkatan, terutama keterlibatan jaksa dan penyidik kepolisian yang aktif dalam proses pembahasan tersebut. Walaupun dari ke-14 penanganan pelanggaran pidana pemilihan yang diproses Gakumdu, tidak satupun ada yang masuk ke tingkat penyidikan maupun ke pengadilan. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga terkait dengan sengketa pemilihan di Kota Magelang. Terkait dengan penyelesaian sengketa, Bawaslu Kota Magelang selama tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidak pernah menerima pengajuan sengketa, baik itu penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara atau PSAP ataupun penyelesaian sengketa antar peserta PSBB. Selanjutnya, terkait masalah hukum, Bapak-bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga Bawaslu Kota Magelang melalui divisi hukum juga mempersiapkan diri terkait adanya pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi oleh salah satu pasangan calon. Namun demikian, permohonan tersebut dicabut oleh pemohon sehingga praktis tidak ada permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Divisi hukum juga telah melakukan banyak sosialisasi peraturan-peraturan yang baru terkait pelaksanaan pada tahapan pemilihan 2020 kepada anggota maupun staf di lingkungan Bawaslu Kota Magelang. Demikian laporan kinerja Koordif Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian hasil kinerja kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.